Jadi jangan terlalu dipaksakan lah. Ya libur sehari 2 hari kan oke-oke aja, jangan dipaksakan. Oke. Nah, memaksakan kadang menahan ego Iya, kita untuk tidak klik itu sesuatu betul. yang susah gitu ya. Kalau bisa, makanya kan misalnya contoh ya, biasanya kalau di Samulki kan seminggu itu sudah ada jadwal live-nya gitu Mm, kan, ya mulai mm, dari Minggu malam, terus Senin, Selasa, Rabu gitu kan. Nah, khusus untuk Kamis tidak bicara market. Nah, buat ya. teman-teman yang misalnya, oke, project kapan, boleh ini atau kapan, bahas market ya. Nah, khusus Nungguin Kamis ya, malam itu bisa nggak market gitu ya. betul. Karena ya posisinya Kamis malam itu kita coba undang ya ngobrol atau belajar bareng ahlinya dengan ya kita undang teman-teman yang praktisi, master-master kita termasuk juga Alex ini gitu kan yang sudah melalang buana lah sertifikasinya hampir ya semua financial planning, investment, trading system sampai dia membuat ya menemukan satu metodologi yang konsisten yang membuat dia konsisten juga profit yaitu metode price action-nya. Nanti kita akan kupas bareng-bareng. Nah, oke, kalaupun tadi manisnya, pernah ngalami beggar nggak? Beggar ada, itu dia dari saham swing. Oke, Ya, ya. Itu teman-teman ya. itu pas lagi jaya-jayanya call. Oke, Jaya Call. Oke. Iya. Udah Tapi tahu kayak ya, sekarang tahun ya. berapa gitu Iya, ya. tapi kayak sekarang misalnya saya masih masih punya barangnya lah. Turun kan sekarang kalau kan semua pada turun ya. Tapi ya tetap Ya, aja saya tetap tetap bisa dapat profitnya dan tadi yang saya bilang dividennya juga tanpa saya sadari ternyata wah lumayan gitu. betul. Ya, Tahun kemarin itu ibaratnya tahun yang salah satu tahun yang paling manis untuk coal ya. betul. Begitu ada perang, harganya Ya, naik 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan mm, coal untuk spotnya. Setelah itu profitability perusahaan dan setelah itu manisnya dividen. Ya, dividen rata-rata 15 sampai 30% ya. Walaupun saat betul. ini memang koreksinya sekitar di angka itu, tapi it's okay gitu ya, tergantung dari sisi metodologi dari teman-teman. Mhm. Oke, yes, kita lebih menarik lagi. Nah, ini Lex, data bursa efek Ya, sejak sebelum pandemik ya, 2019, 2019, 2018 itu perkembangan bursa total investor itu lambat ya, betul. sekitar 2 juta atau 3 juta mayoritas di reksadana. Nah, begitu COVID 2020 sampai 2023 ini lonjakannya 3 kali lipat, 3,5 jadi hampir sekarang 11 juta. Jumlah emitennya itu juga nggak sedikit, hampir 900 lebih bahkan. Ya, Tiap bulan tadi kan pasti kita ada ya. ikut di ya CS Award ya. Betul. CS Award bilang lebih dari 900 emiten. Nah, tentunya kamu melihat kondisi tersebut bagaimana dari sisi pertumbuhan investor, pertumbuhan emiten, Ya. itu baik plus atau minusnya versi Mas Alex. Pasti kita kalau bicara plus minus nggak lepas lah ya, udah kayak dua sisi mata koin lah ya. Itu udah pasti ada plus minusnya. Mungkin kita semua tahu lah bisa belajar dari film sejarah ya Wolf of Wall Street. Bagaimana di sana cerita Belfort itu dengan mudahnya membuat membuat perusahaan fiktif dalam artian ya bisa mengikuti semua regulasi yang diperlukan seolah-olah memang legal gitu. Tapi ternyata adalah tujuannya di balik itu emang cuma mau mengeruk uang masyarakat doang. Nah, plusnya adalah bahwa seolah-olah melihat perkembangan ekonomi dan peminat investor itu begitu besar seolah-olah. Tetapi nyambungnya adalah ketika regulasi kita tidak ketat gitu, hanya hanya mengejar target banyak yang IPO, bahkan juga di papan akselerasi ya. Kalau misalnya tidak ketat regulasinya, ini menurut saya sih bisa bikin banyak investor retail tuh kapok, yang apalagi yang IPO hunter. Sekarang banyak lah metode-metode IPO hunter yang, tapi kalau kita lihat berapa sih dari sekian banyak yang IPO itu yang benar-benar bisa naik banyak gitu. Belum lagi kalau misalnya dilihat ada beberapa perusahaan yang misalnya valuasinya itu kita kan kalau misalnya IPO gitu kan kita nggak tahu story sebelumnya ya. Kalau IPO itu kan
memang sudah dipublikasikan, artinya open secara publik. Tetapi kan sebelum IPO ini adalah cerita yang tidak pernah dipublik sebelumnya. Jadi bagi saya sih kalau IPO yang sebelumnya itu masih belum ada story yang di-open ke publik, itu yang masih bisa menurut saya celah untuk ya make up data lah, segala macam dipercantik lah. Yang penting mereka legal untuk bisa launching sebagai IPO-nya. Jadi kalau sebagai sisi positifnya memang itu akan menjadi banyak peluang bagi perkembangan ekonomi maupun bagi para investor. Sisi negatifnya, kalau tidak dikontrol dengan regulasi yang benar, yang ketat gitu pengawasannya, ini akan menjadi semacam ceruk yang empuk untuk dimangsa oleh pemangsa-pemangsa itu. Akan sangat berbahaya untuk mengeruk modal dari para investor retail yang pada akhirnya ujung-ujungnya kapok, kejebur, duit nyangkut, udah gitu aja, perusahaannya nggak jelas. Akhirnya tiba-tiba setelah IPO saham kepemilikan mayoritas udah di masyarakat gitu, mayoritasnya. Berarti udah nggak ada pengendalinya. Terus mau jadi apa perusahaannya gitu? Itu sih. Ini ada, wah ini jadi sesuatu yang menarik ya. Oke, teman-teman boleh ya kasih emoticon untuk teman-teman misalnya pengalaman di saham-saham IPO Hunter. Ya, boleh ya kasih emoticon ya supaya kita sama-sama. Karena memang ini fenomena yang paling menarik. Ketika kita pengen, oke, trading apa yang menarik, volatility tinggi, potensi return tinggi ada di saham-saham itu, story-nya. Tapi enggak, ya, ketika didalamin, aku buat riset, Lex. Itu terkait dengan hampir fenomena IPO di sisi tahun 2017 sampai sekarang. Nah, itu tiap tahun kan terus di atas 40 ya. Bahkan tahun ini ya pecah rekor di atas 60 atau 70. Nah, ini ada saham Arto. Nah, saham Arto ini ya, hari ini menarik loh ya. Hari ini hampir 24%. Perkasa, Arto, GoTo, gitu kan, Bank Digital. Ya, teman-teman yang sudah di bawah, ya selamat gitu kan. Karena memang ada ledakan volume di situ gitu ya. Nah, memang saham-saham IPO di sisi hampir mayoritas di atas 2 tahun atau 3 tahun, ya, banyak yang di bawah harga IPO-nya. Banyak yang 50. Jadi itu yang buat teman-teman warning ya. Gitu. Nah, tapi itu di situ kalau untuk jangka pendek ya fenomenanya cukup menarik, volatility-nya tinggi di sana. Ya, volatility-nya tinggi di sana. Plus teman-teman bisa lihat 10 terbesar market cap-nya saat ini ya saham-saham yang baru IPO kayak Aman, Brand, nah itu ya mengalahkan market cap yang konvensional ya. Contoh yang favorit sekarang Brand itu sekitar let's say hampir mendekati mau BCA. Nomor 2 udah kelewat ya. Nah, sekarang mau BCA ya, dia di 800. Ingat nggak Pak? Ingat nggak waktu itu fenomena DCII waktu pertama kali juga? Yes. Tapi itu kan pada akhirnya sekarang gimana Pak? Nah, di situ. Di situ yang pada akhirnya kembali lagi akan ke normal ya. Pada saat tahun ini mungkin momentumnya ada di sana ya. Nah, tapi ingat ya, pasca momentum itu selesai, maka ini posisinya yang langsung balik lagi ke normal ya. Ada tahun-tahun tertentu. Kalau tahun ini tahunnya ya tadi tahun-tahun yang sifatnya EBT ya, energi terbarukan. Nah, itu posisinya saham-sahamnya auto terbang. Gitu. Oke, nah, sih menarik sekali kalau di sisi pertumbuhan jumlah investor tadi. Tentunya Alex kan di sisi edukasi, ketemu dengan banyak orang, terutama netizen-netizen kita yang ingin belajar trading ataupun investor. Nah, problem apa atau curhatan apa yang sering kali ya Alex terima dari teman-teman kita yang di trader ataupun investor, spesifik trader dan investor deh gitu ya. Problem-problemnya apa aja, masalahnya apa aja yang sering kali disampaikan ke Alex. Kalau dari sisi trader sih yang paling banyak memang nyangkut ya. Kesan
umum lah yang sempat saya alamin juga kayak tadi misalnya cuma ikut-ikutan terus udah harusnya cut loss dia malah average makin dalam. Nah itu udah cerita umum lah kalau untuk trader. Kalau untuk investor banyak yang hampir salah mengartikan investasinya. Jadi gini, banyak memang yang IPO hunter ini misalnya nggak apa-apa, yang penting gue investasi. Oke, pernah sampai saya bilang, ingat ya, lu bilang lu beli buat investasi ya, iya. Terus giliran hari pertama setelah IPO naik banyak, dia langsung jual. Saya langsung tanya, lu nggak jadi invest? Enggak lah, udah cuan gini langsung aja. Terus Jual giliran bungkus. IPO, iya, giliran IPO lainnya yang tenggelam, nggak apa-apa emang gue buat invest. Loh, jadi ini kan jadi kayak pengertiannya suka-suka aja gitu. Cuma hanya tergantung kondisi gitu. Jadi ya nggak bisa dipungkiri kalau emang lo mau beli IPO emang tujuannya buat mau cari cuan cepat aja. Terus di mana istilah investasi bagi lo? Nah, istilahnya gitu. Jadi kayak ya emang pada intinya semua pada pengen cepet aja sih. Padahal sebenarnya kalau emang benar-benar mau investasi bisa dilakukan nggak harus di IPO gitu. Banyak sekali misalnya saham-saham di Indonesia ini yang fundamentalnya bagus walaupun memang pergerakan harganya sekarang menyedihkan, tapi ya mau berinvestasi ya di situlah berinvestasi. Gitu, jangan ngasal. Gitu Oke. sih. Oke, itu seringkali di trader sama investor ya. Iya. Ya, jadi ibaratnya belum bisa menemukan style atau ritme. Ini sebenarnya saya lebih karakter trader atau karakter investor. Nah, kalau bicara skill set atau kemampuan apa ya yang diperlukan kalau kita ingin masuk ke pasar modal, misalnya trading atau investor, apakah harus ya ngambil lisensi, ngambil sertifikasi yang panjang, Sebenarnya sih versi nggak mesti ya ya. Mas Alex gimana? Iya sebenarnya kalau mau benar-benar mau serius fokus di market ya, nggak perlu sampai ngambil lisensi sama sorry, nggak perlu ngambil lisensi sama sertifikasi sih. Yang penting sebenarnya adalah yang pertama tuh kalau kita di kan Pak Gembong kan juga kan mentor saya ya. Kalau di financial planner kan yang pasti kan yang pertama kali dibenerin adalah ya rumah tangga lu dalam artian keuangan rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bukan berarti yang harus menikah ya. Ya. Keuangan sendiri dulu nih yang harus dibenahi nih. Jadi kalau misalnya kalau keadaan keuangan kita sendiri sudah oke gitu, sudah oke itu bukan berarti mapan ya. Maksudnya sudah jelas pos-posnya gitu. Untuk investasi berapa, untuk biaya hidup berapa, untuk saving berapa, untuk biaya misalnya biaya pendidikan berapa. Kalau itu sudah jelas pos-pos alokasinya, jangankan kita master di technical, kita dengan uang yang sudah kita pos-pos itu aja untuk kita trading dengan gaya apapun, itu rasanya sudah pasti langsung tenang, tidak akan terganggu. Market mau turun naik mau gimana nggak akan terganggu. Barulah dengan kita sudah mempersiapkan alokasi untuk kita trading, baru kita mulai fokus cari teknik trading yang sesuai dengan karakter kita. Karakter itu dalam artian kalau di financial planner kan ada untuk mengukur sisi kita investasi yang kita tipe investor apa sih, agresif, moderat atau konservatif. Nah, dari situ udah ketahuan sebenarnya dari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesionernya bahwa resultnya misalnya ternyata kita adalah tipe investor agresif. Nah, berarti secara langsung saya itu adalah tipe agresif. Lebih baik saya berani menerima risiko, ya udah saya berani untuk trading jangka pendek deh. Tapi kalau ternyata resultnya adalah saya ternyata konservatif, wah berarti jangan jangka pendek deh karena jangka pendek itu volatile, gampang sekali apa namanya buy sell-nya itu sering buy sell belum tentu cuan juga, malah jadi lebih banyak cut loss, risikonya lebih gede. Jadi dengan mengetahui diri kita sendiri itu dan sudah ada pos-pos alokasi untuk kita trading, itu pasti semuanya dengan dengan berikutnya itu bisa mengikuti. Baru kita fokus bisa kita mau gaya trading yang seperti apa, baru belajar fokus. Tapi kalau misalnya kita Oke. tiba-tiba
Kalau misalnya kita tiba-tiba masterin technical, tapi sebenarnya di sisi keuangan sendirinya carut marut, tidak ada pos-posnya, nah itu yang akan jadi bahaya juga, Pak. Oke, sip. Nah, ada satu buku menarik ya, membahas tentang kalau misalnya kita berapa sih sebenarnya investment rate kita, contoh 1 juta, ya ini ada 2 orang, 1 juta misalnya kita pengen uang itu menjadi 10 juta, maka 10 kali lipat, ya 10 kali lipat. Nah itu kan akan mencari holy grailnya, teknik trading apa nih, mau perusahaan apa ataupun ya tekniknya itu pasti dikejar, tapi pada akhirnya akan kalah dengan posisinya kita menyisikan ya 500.000 atau 1 juta Betul, selama setuju. konsisten tiap bulan gitu. Nah itu nanti akan emosionalnya berbeda, hasilnya juga berbeda gitu. Nah, itu yang lagi ngetrend ya, perbandingan antara investment rate sama saving rate-nya itu. Nah, oke, nah ini ada satu pertanyaan menarik dari Novi. Om, waktu peralihan dari sering boncos ke sering cuan, apa hal yang signifikan berbeda dari perubahan tersebut? Nah, sering boncos pada saat dulu gitu kan, langsung masuk di trading saham, sampai ya sering cuan. Dua periode itu pasti punya ya teknik, punya skema yang ingin di-sharekan. Kira-kira seperti apa? Mungkin pertanyaannya lebih tepatnya kayak seolah-olah kayak Eureka, tiba-tiba apa yang bisa membuat peralihan dari boncos tiba-tiba jadi cuan gitu mungkin maksudnya ya. Yang tadi Yes. ya itu belajar sih. Pertama yang tadi soal ngeberesin keuangan. Terus jadi kita benar-benar apa istilahnya modal trading itu jangan semuanya jangan all in. Istilah orang bilang uang dingin itu benar, tapi secara detailnya kan uang dinginnya yang mana nih? Yang penting alokasi kebutuhan rumah, kebutuhan dapur itu udah beres dulu. Intinya itu dulu. Nah, sebagai tambahan tadi yang Pak Gembong bilang ya bahwa kita konsisten itu sebenarnya betul. Banyak sekali trader yang berharap memang benar ya kita trading investasi adalah perkembangan equity. Tapi satu hal yang banyak mereka lupakan itu adalah bahwa tiap bulan pun kita juga mesti nabung top up. Top up RDN itu bukan berarti harus kita tradingin lagi ya, tapi itu memang hal yang harus kita disiplin juga, karena itu secara langsung akan memperbesar equity kita juga. Jangan mentang-mentang kita sudah ada modal trading terus kita nggak nambah untuk memperbesar equity kita karena berharapnya dari cuan gitu. Karena kenapa enggak kalau kita cuan tapi modal kita disiplin juga, karena yang terjadi kalau misalnya kita nggak disiplinin tiap bulan top up RDN itu uang akhirnya ke spend yang enggak konsumtif. Banyak yang kayak begitu kejadian. Nah, lanjut lagi tadi soal di mana sih momentum eureka-nya gitu dari boncos ke cuan gitu ya. Pertama memang tadi soal beresin keuangan. Kedua, ketika saya belajar buku-buku yang mengenai technical ya, benar-benar technical, saya sampai pada akhirnya melihat bahwa wah ternyata saya dulu trading itu terlalu mengandalkan indikator. Jadi kalau indikatornya ini udah oke, ini udah oke, ini udah oke. Bahkan saya dulu pernah sampai pasang 11 indikator. Sampai saya bikin kalau 11-11 saya belum oke, saya nggak akan entry. Itu dulu kayak begitu ya dulu. Ternyata begitu saya belajar makin ke technical sebenarnya gitu ya, ternyata kebalik. Bahwa indikator itu sebenarnya sebagai konfirmasi tambahan. Nah, yang utamanya itu apa? Nah, itu dia price action. Jadi ketika saya benar-benar mempelajari price action, mendalamin, ternyata saya bisa trading price action tanpa indikator sama sekali. Karena pada intinya kan indikator itu diproses, diolah, data yang diolah hasil dari pergerakan harga. Jadi sebenarnya indikator itu bisa dibilang lagging. Walaupun ada indikator yang leading juga ya, tapi ya tetap aja dia muncul akibat dari proses perhitungan pergerakan harga itu sendiri. Jadi sebenarnya ya ketika saya mendalami ilmu price action sih,